Tuhan tuh menyediakannya tuh caranya aneh-aneh sih, tapi luar biasa banget gitu ya. Dan kalau ditanya apply di mana aja, mungkin udah puluhan. Pengangguran bagaimana gitu ya, nggak ada kerjaan bagaimana. Mama tuh tiba-tiba udah di lantai gitu. Aku sadar itu ada suara, tapi aku nggak hiraukan. Menurut aku ini lebih lebih berdampak secara emosional. Itu kalau aku yang 1 tahun yang lalu itu nggak mungkin bisa bayangin begini deh. Itu cuma semua karena kebesaran Tuhan aja. Gitu. Berharap teman aku tuh ngerti gitu. Aku berharap teman aku, oh dia dengan santainya bilang, nggak apa-apa, cuekin aja, kita main aja gitu ya. Oke. Oh oke. Beda banget jawabannya sama teman-teman di KOR. Kenalin, namaku Michael Joseph. Umurku sekarang 21 dan kesibukanku sekarang lagi kuliah sambil magang. Aku ini pelayanannya di NDC Youth sebagai circle leader. Halo Michael, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Semua lancar sih, keluarga, magang, skripsi juga lancar. Bagaimana tahun Michael di tahun 2020 atau 2021? Apalagi sekarang Michael sedang magang sambil menyelesaikan kuliah dan skripsi, pasti tidak mudah. Ya, kalau dibilang nggak mudah, ada naik turunnya dan Tuhan itu baik banget. Tapi waktu sekitar 2020 akhir dan bahkan yang awal juga, itu sempat ada beberapa kesempatan Tuhan izin buat proses aku sih, dan bikin aku sempat banyak pikiran gitu. Tapi sekarang sih udah enggak, puji Tuhan. Ada kejadian apa yang memicu kekhawatiran Michael? Oke. Tadi kan kita bicara tentang magang. Nah, sebenarnya dulu itu sekitar bulan September ya, September 2020 itu aku kan belum dapat magang dan emang belum waktunya magang juga sih. Tapi waktu itu tuh udah mulai harusnya ancang-ancang cari magang. Nah, aku tuh waktu itu udah ada satu perusahaan pegangan yang aku tuh udah yakin banget dari setahun sebelumnya tuh udah pasti dapet gitu. Tapi ternyata pas dijalanin, pas interview dan udah akhir-akhir banget ternyata nggak dapet begitu. Jadinya itu lumayan jadi bikin mataku terbuka gitu loh, kalau aku harus cari lagi yang lain, keluar dari zona nyaman gitu ya. Karena ya kan tadi bilang 1 tahun udah nyamannya, udah mikirnya maunya ini gitu, tapi ternyata nggak dapet. Jadi mesti cari di mana, di platform kampus, di seminar-seminar gitu ya, bahkan di luar kampus, pakai sosial media dan sebagainya. Tuh, waktu itu sih aku inget ya, waktu itu udah sampai ngikutin interview akhir-akhir itu udah sampai 3-4 kali. Dan kalau ditanya apply di mana aja, mungkin udah puluhan. Sampai ikut seminar-seminar segala gitu. Tapi belum diterima. Dan itu kan bulan September, kemudian Oktober juga belum gitu. Dan akhirnya sampai di bulan November akhir, itu aku Tuhan izinkan sekeluarga kena COVID gitu kan, dan sempet dirawat di rumah sakit. Nah tapi Tuhan baik gitu ya. Waktu lagi di rumah sakit itu salah satu perusahaan yang aku apply itu nerima aku gitu. Jadi di saat-saat yang aku mikir udah kayak udah nggak dapet, terus juga waktunya molor-molor terus, tapi udah gitu kena COVID gitu kan. Tapi ternyata malah dapatnya pas lagi di rumah sakit. Jadi Tuhan tuh menyediakannya tuh caranya aneh-aneh sih, tapi luar biasa banget gitu ya. Jadi bisa diceritain. Sempet sih kayak mikir, aduh Tuhan bagaimana kalau misalnya ntar, oh ya karena ini kan periode magangnya itu kan Februari 2021. Nah jadi kalau waktu itu kan udah sekitar Novemberan tuh ya. Nah itu aku mikir kalau misalnya ntar pengangguran bagaimana gitu ya, nggak ada kerjaan bagaimana, terus ntar misalnya harus cuti kuliah gitu kan karena nggak dapat kerjaan. Dan emang pandemi itu orang juga yang mau hire juga nggak banyak kan, cari kerja lebih susah gitu ya. Teman juga ngomong gitu ya, hire-nya susah, pandemi orang pada dipecat-pecatin, kakak tingkat kamu pada
dipulangin lagi ke kampus nggak kerja gitu ya, makin deh banyak pikiran gitu. Selain masalah mencari tempat magang atau masalah pekerjaan, apakah ada kejadian lainnya yang memicu kekhawatiran Michael? Oh iya, kalau ngomong masalah lain tuh ada kekhawatiran lain, dan menurut aku ini lebih lebih berdampak secara emosional, secara mental, fisik juga, tapi lebih ke mental. Dan ya, ketimbang magang tadi, ini lebih secara mental lebih berdampak. Nah, jadi sekitar bulan, aku masih ingat nih tanggalnya, 30 April 2020. Nah itu aku masih kuliah seperti biasa, dan itu pada siang bolong gitu ya, jam 12 siang. Aku lagi nggak ada apa-apa, lagi semua keadaan lagi santai. Mama juga waktu itu masih dalam keadaan tidur ya kalau nggak salah ya. Terus juga papa lagi kerja gitu, kerja di rumah. Nah tiba-tiba jam 12 siang itu aku dengar suara gitu, suara kayak benturan keras gitu, dan aku sadar itu ada suara, tapi aku nggak hiraukan karena aku kira mungkin apa gitu ya, mungkin yang lain, nggak tahu deh. Nah tapi ternyata setelah sekitar 10 menitan lagi, itu kan tadi aku bilang mama lagi tidur ya. Nah mama lagi tidur itu tiba-tiba pintu kamarnya tuh terbuka, dan mama tuh tiba-tiba udah di lantai gitu. Tiba-tiba udah di lantai, dan ya di lantai aja, dan keadaannya dalam keadaan nangis gitu. Aku bingung nih kenapa, kan panik gitu ya, kok tiba-tiba di lantai terus nangis gitu. Aku shock banget. Terus ternyata mama itu habis jatuh di toilet gitu. Habis jatuh di toilet dan kena kepala gitu, kena kepala. Nah jadi aku panik banget kan, karena mama tuh waktu di lantai itu aku gerakin dikit aja tuh dia langsung teriak gitu, karena dia sakit banget katanya. Nah karena aku panik, aku panggil papa juga tuh, papa lagi di lantai bawah. Nah aku panggil juga, terus akhirnya bertiga tuh, karena emang serumah cuma bertiga. Nah bertiga ya berusaha naikin mama gitu ya, pelan-pelan ke kasur gitu, didudukin gitu. Nah tapi mama itu masih sakit gitu, masih sakit terus. Terus aku juga sama papa bingung ini mau diapain. Dan kalian tahu sendiri ini bulan April 2020 itu COVID tuh masih menyeramkan gitu. Di pandangan masyarakat tuh orang belum berani keluar rumah. Nah kami mikir ini mau bagaimana. Ya pada saat itu kami doa, nangis juga gitu ya, dan sempet kayak ya doa sih, aku doa, papa doa, mama cuma ya sambil nangis sambil doa juga gitu. Tapi kami memutuskan kalau sorenya itu mau ke UGD gitu, UGD sebuah rumah sakit. Nah ya itu tadi aku bilang, karena orang masih pada takut COVID gitu kan, COVIDnya masih kenceng, tapi kami malah ke UGD gitu kan. Ya, itu sebuah hal yang kita udah dari bulan Maret aja udah nggak keluar rumah, tapi ini terpaksa keluar rumah karena harus ke UGD gitu. Oke. Dan ya aku udah berserah aja sih ke Tuhan, karena ya ini kan di luar rencana aku ya. Ya iyalah pasti di luar rencana aku lah, tiba-tiba kejadian begini. Dan waktu di UGD itu dokter bilang kalau mama tuh kayaknya harus dicek kepalanya gitu, kepalanya di scan. Dan emang ada sih di sininya tuh garis merah gitu, kayak aku waktu itu masih inget sih di sini garis merah gitu, dan aku takut ada apa-apa gitu. Lagi pula kan itu kepala ya. Oke. Dan selama nunggu hasil ya itu mama kesakitan di UGD gitu ya, gerak dikit kan sakit kepalanya. Dan puji Tuhan, singkat cerita gitu ya, hasilnya keluar. Dan ini udah nginep di rumah sakit beberapa hari gitu sambil nunggu hasilnya. Hasilnya keluar dan ternyata tidak ada apa-apa gitu. Padahal aku sih tadi mikir udah kemana-mana gitu ya. Gimana kalau misalnya geger otak, gimana kalau misalnya ntar kena saraf apalah gitu ya. Terus serumah cuma bertiga, ntar kalau misalnya aku harus kerja bagaimana, yang jagain mama siapa,
kuliah gimana, papa kalau kerja gimana gitu. Dan singkat cerita, mama udah selesai opnamenya di rumah sakit. Terus mama sama papa sama aku kan pulang ke rumah. Aku ingat banget tuh, mama itu traumanya nggak hilang. Padahal ya dibuktikan secara medis gitu ya, kepalanya sih nggak apa-apa, cuma kebentur doang biasa. Tapi traumanya tuh nggak hilang. Jadi aku ingat banget, aku harus sekamar dengan mama gitu. Papa pindah kamar karena papa harus kerja dan aku waktu itu masih kuliah. Jadi kuliah tuh nggak terlalu sibuk kayak orang kerja ya. Nah jadi aku jagain mama gitu ya, sekamar sama mama. Aku ingat banget tengah malam kalau misalnya mama mau ke toilet, aku harus ada di situ karena aku harus gandeng dia. Dan toilet itu tempat dia jatuh gitu loh. Jadi aku harus jagain banget. Dan aku ingat banget tuh, aku tidurnya tuh nggak tiduran, aku tidurnya tuh agak setengah duduk gitu biar bisa standby. Dan itu ada kalau sekitar 2 minggu. Dan waktu itu mama sih, aku ngelihatnya sih sedih gitu loh. Karena secara pengalaman waktu itu kalau diceritain agak mengenaskan karena mama tuh tadinya orangnya aktif, orangnya suka olahraga, orangnya ceria gitu ya. Tapi harus lihat dia banyak traumanya, pernah jadi takut banget, terus jadi iya takut, terus juga gampang nangis gitu ya. Dan dalam keadaan yang nggak berdaya gitu loh, jalan aja susah. Nah jadi aku juga secara batin di dalam hati sih sedih banget. Nah aku bingung deh, Tuhan ini rencananya maksudnya apa? Apakah mama bisa balik lagi kayak dulu? Apakah bisa ya balik lagi dulu, mungkin olahraga, mungkin bisa, apakah bisa jalan lagi, apakah bisa ke gereja lagi? Karena kalau dilihat kenyataannya sekarang ya jalan aja susah, Tuhan mau bagaimana, ke toilet aja susah gitu. Secara medis tuh nggak ada apa-apa, jadi cuma kebentur aja kayak orang kebentur biasa gitu, benjol. Tapi traumanya sih, betul, traumanya yang lebih besar daripada gejala medisnya gitu. Dan puji Tuhan sih, kalau udah di fast forward ke sekarang, itu sih traumanya udah hilang, berangsur-angsur hilang. Dan apa yang aku khawatirin gitu ya, ntar kalau misalnya mama kenapa gimana, apakah ada kerusakan permanen lah ke kepalanya gitu ya, ntar sepanjang hidupnya ntar berubah bagaimana, ternyata nggak ada apa-apa. Dan masih bisa gereja lagi gitu ya, masih bisa olahraga dan sebagainya. Itu kalau aku yang 1 tahun yang lalu itu nggak mungkin bisa bayangin begini deh. Itu cuma semua karena kebesaran Tuhan aja gitu. Apakah saat itu Michael ada menceritakan masalah Michael kepada teman-teman atau lingkungan terdekat Michael? Jadi waktu itu aku punya teman main game, dan waktu itu aku tuh masih lagi sering main game gitu. Nah waktu lagi sering main game, kejadian ini terjadi, mama jatuh dan aku jadi nggak bisa main lah ya, otomatis pasti nggak mungkin bisa main. Dan akhirnya keadaan udah mulai reda gitu ya, sekitar sudah sebulan 2 bulan udah agak reda. Aku main game lagi, dan teman aku nanya, itu kemana aja, kenapa, gimana. Aku ceritain deh itu kisah mamaku jatuh segala macam, harus ke rumah sakit, UGD semua. Dan aku berharap teman aku tuh ngerti gitu. Aku berharap teman aku bisa ya seenggaknya simpati lah, nggak usah empati, nggak apa-apa, simpati aja. Tapi aku kaget jawabannya itu. Teman aku bilang, ya emang kenapa, main aja, cuekin aja, emang kenapa, toh juga ya kan lu jalan sendiri gitu, istilahnya, bahasanya gitu. Aku kaget sih, karena satu, aku orang yang deket banget sama orang tua, khususnya mama. Kedua, ya aku trauma, mama trauma banget. Tapi kok dia dengan santainya bilang, nggak apa-apa, cuekin aja, kita main aja gitu ya. Oke, kayak gitu. Dan pada saat itu aku juga udah join dengan core gitu ya. Nah beda banget jawabannya sama teman-teman di core. Waktu teman di core, mereka tuh bilang kalau
aku udah ceritain dulu ya gitu ya, karena aku izin dulu aku nggak bisa hadir core karena ada kejadian ini, dan mereka tuh suportif banget. Mereka support secara doa, mereka kasih penghiburan gitulah istilahnya buat aku gitu ya. Karena masa-masa kayak gitu tuh emang perlu banget ada penghiburan secara mental gitu. Dan mereka ngerti gitu, mereka nggak omelin aku kalau aku nggak join core selama berapa lama gitu. Enggak, mereka justru malah kayak, oh nggak apa-apa, urusin dulu gitu. Oke, aku melihat, oh ternyata kontras ya temen aku sama core gitu. Oke, aku mulai mengerti kalau kualitas pertemananku dan core itu seperti apa gitu. Ya, itu jadi pengalaman buat aku sih. Untuk menutup Testifier kali ini, ada yang Michael mau sampaikan kepada para penonton? Oh, untuk itu aku jadi, Tuhan izinkan untuk proses aku kan. Nah, aku jadi sadar gitu kalau sebetulnya aku punya rancangan A gitu ya. Tapi kalau Tuhan maunya B, aku nggak bisa apa-apa. Dan awalnya mungkin bingung sih ya kenapa tiba-tiba jadi B begitu. Tapi aku yakin rencananya Tuhan tuh pasti indah pada akhirnya. Jadi aku ingat banget tuh ada ayat Amsal 19:21. Itu banyaklah rancangan di hati manusia, tapi ketetapan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi manusia bisa berencana apapun terserah dia gitu, tapi tetap aja ujung-ujungnya yang kejadian itu apa yang Tuhan mau. Dan tadi aku magang, ternyata tiba-tiba jadi magangnya tempat yang berbeda dan keterimanya pas lagi aku sakit COVID gitu kan, aku mana nyangka. Dan mama tiba-tiba begitu, aku udah shock banget nih bakal bagaimana, tapi ternyata ujung-ujungnya mama dipulihkan Tuhan dan aku nggak nyangka bisa balik lagi ke posisi seperti sekarang ini gitu loh. Aku nggak boleh take it for granted sih. Dan untuk ya mungkin kesannya jangan terlalu banyak overthinking sih, karena ujung-ujungnya Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kalian. Dan apa yang kalian khawatirin itu ntar ujung-ujungnya nggak terjadi karena itu cuma saat itu aja. Ntar pas udah ke belakangnya kalian bakal ngerti Tuhan tuh kenapa maksudnya ngasih kejadian itu terjadi. Kalau yang bisa aku sampaikan, teman-teman jangan pernah khawatir, jangan pernah overthinking, karena overthinkingnya itu lebih membunuh kalian daripada kenyataan aslinya. Dan kalau di Alkitab itu ada ayat 1 Petrus 5 ayat 7, ya, bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya Tuhan tuh pasti pelihara kita dan selalu tepat pada waktunya. Kalian percaya aja udah, dan jangan terlalu banyak kepikiran yang jelek-jelek gitu. This is my story, what's yours?